Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Kiko Anajibah, dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Ribuan warga Malang ikut serta dalam bakti kesehatan dan sosial reuni Akabri 91 di lapangan Rampal Kota Malang. Seluruh layanan diberikan secara gratis untuk warga Kota Malang. Bakti kesehatan dan sosial berlangsung di lapangan Rampal Kota Malang yang diinisiasi oleh Reuni Akbar Akabri Angkatan Tahun 91. Dalam acara ini melibatkan lebih dari 450 nakes bekerja sama dengan Bijak Kedokteran Kesehatan Polda Jawa Timur. Ada 15 layanan kesehatan yang diberikan untuk warga seperti pengobatan umum, spesialis, laboratorium, konsultasi gizi, katarak, gigi, bedah, KB, stunting, hapus tatu, fisioterapi, donor darah, dan hitam. Seluruh warga merasa senang bisa ikut mendapat layanan kesehatan secara gratis. Acara turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang ikut meninjau layanan. Keduanya mendapat sambutan hangat dari warga Malang. Dalam sesi wawancara, keduanya juga menyampaikan rasa senang dan syukur bisa memberikan manfaat layanan terbaik mereka untuk warga. Juga menghimbau agar warga menjaga persatuan dan kondusivitas dengan pemilu damai jelang Pilpres 2024 mendatang. Telah membuka dan meninjau kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang dilaksanakan oleh alumni Akabri 91 dipusatkan di Rampal Malang ini yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda maupun satuan TNI yang tergelar di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini merupakan langkah yang sangat bagus dan apresiasi saya yang tinggi dan penghargaan pada seluruh jajaran TNI Polri, khususnya Akabri 91 yang telah melaksanakan kegiatan membantu kesulitan masyarakat dengan melaksanakan pelayanan kesehatan dan bakti sosial pada hari ini.
serta rekan-rekan media. Yang pertama tentunya saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman Akabri 91 yang kali ini melaksanakan kegiatan reuninya dengan lebih fokus untuk memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial. Dan ini dilaporkan tadi bahwa tidak hanya dilaksanakan di sini saja, tapi juga secara serentak dilaksanakan di beberapa wilayah dan diikuti hampir 40.000 lebih. Selain mendapatkan layanan kesehatan gratis, warga juga mendapat pembagian paket sembako secara gratis. Acara ini sekaligus menutup rangkaian acara Reuni Akbar 91 di Kota Malang. Dari Kota Malang, Yan ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan santri dan ulama Semalang Raya ikut suarakan dukungan dalam perlawanan rakyat Palestina terhadap Zionis Israel. Aksi sengaja dilakukan bertepatan jelang peringatan Hari Santri Nasional. Ribuan santri Semalang Raya menggelar long march dan berkumpul di depan gedung DPR di Kota Malang Jumat siang. Seluruh peserta mengibarkan bendera Palestina dan membawa spanduk mengecam tindakan dekolonisasi Zionis di Gaza dan tepi barat. Aksi protes dimulai dengan seruan takbir santri dan ulama. Mereka berdoa untuk diberikan kemenangan kepada rakyat Palestina. Dengan ini para santri jelas menyatakan sikap melawan kekejaman Zionis Israel. Bagi mereka penjajahan Zionis atas Palestina sudah sangat tidak wajar dan tidak dapat diterima. Kalau beriman dengan sempurna seseorang, kecuali mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Takbir! Hari ini saudara kita di Palestina, di Gaza, dibombardir. Terakhir kemarin rumah sakit milik orang Nasrani juga dibombardir. Sebagai bentuk perlawanan, massa menginjak bendera Israel sepanjang aksi protes berlangsung. Aksi berlangsung tertib tanpa pengawalan polisi dan akan usai sebelum azan asar berkumandang. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya masih akan kami sajikan setelah jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami Ki Agra News. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh teman-teman Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu berkolaborasi menghadirkan guru yang hebat dari berbagai sekolah di Kota Batu. saksikan Ada Kelas di ATV secara live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Ya,
Ya, Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita terkait tim dari Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Gunung Sari mengajak ibu-ibu kelompok tani untuk memanfaatkan kasgot untuk pengolahan sampah organik menjadi pupuk pada tanaman hias. Pemanfaatan kasgot tersebut juga akan berdampak baik untuk membantu para petani dalam menghasilkan tanaman yang berkualitas. Dihadapi utamanya di kota menjadi bingung untuk mengolahnya itu seperti apa. Tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat bukan hanya berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan sekitar, namun sampah juga dianggap dapat mengurangi lahan produktif. Sehubungan dengan hal tersebut, tim dari Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Gunung Sari mengajak ibu-ibu kelompok tani untuk memanfaatkan kasgot. Kasgot sendiri merupakan sisa pencernaan yang dihasilkan oleh larva maggot Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam, yang kemudian hasil pencernaan dari maggot bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah atau media tanam, di mana limbah pertanian yang tergolong sampah organik merupakan sumber makan maggot. Maggot akan mengurai limbah pertanian organik menjadi kasgot atau bekas maggot, dan kasgot bisa digunakan sebagai pupuk organik karena di dalam kasgot terdapat beberapa unsur yang baik untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan kualitas hasil tanaman. Tentunya dengan memanfaatkan budidaya maggot sebagai penghasil pupuk organik akan berdampak baik untuk membantu para petani dalam menghasilkan tanaman yang berkualitas. Kami menggunakan kasgot. Jadi karena kemarin kita mendengar bahwa TPA Telkung itu ditutup, maka kita sekarang harus mencoba berpikir bahwa ibu-ibu rumah tangga harus bisa menggunakan itu untuk segera mengolah sampah-sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga, bagaimana tidak terbuang tetapi bisa dimanfaatkan untuk pupuk, yaitu dengan menambahkan kasgot. Harapan ke depan, maka kami sangat berharap bahwa pertanian kita ini akan menjadi pertanian yang sehat. Jadi bukan hanya hasilnya yang bagus, tetapi juga tanah yang digunakan itu juga menjadi tanah yang sehat. Di samping itu, peserta juga mengamati secara langsung proses budidaya maggot yang dipandu oleh mahasiswa jurusan Fisiologi Tumbuhan Universitas Brawijaya. Mereka tampak antusias dan tak sedikit yang melontarkan pertanyaan. Oleh sebab itu, melalui kegiatan ini tentunya dapat membuka wawasan serta mengedukasi para ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok tani Desa Gunung Sari, dengan harapan melalui kegiatan ini bisa menjadikan perubahan spesifik untuk pertanian di Desa Gunung Sari yang lebih baik lagi. Dari Kota Batu, Violet Ikhwanja melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. LPPL Agropolitan Televisi menerima kunjungan studi siswa-siswi dari SMK Muhammadiyah Undaan Kudus, Jawa Tengah. Bertempat di studio ATV, kunjungan studi ini diterima langsung oleh seluruh kru ATV. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Guru pembina rombongan studi kunjungan industri dari SMK Muhammadiyah Kudus, Jawa Tengah melakukan kunjungan studi ke ATV pada Senin 23 Oktober 2023 pukul 9.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan pembelajaran siswa-siswi. Para siswa-siswi yang berjumlah 40 siswa-siswi sangat berantusias mengikuti kunjungan, mengingat bisa melihat langsung proses demi proses alur pertelevisian yang notabene-nya teori tersebut sudah diberikan oleh para gurunya. Tak hanya itu, para siswa-siswi selain diajak berkeliling ruangan di tiap-tiap ruangan per divisi pada LPPL ATV, siswa-siswi juga bebas bertanya sekaligus menanyakan solusi mengenai kendala yang dialami apabila terjadi sesuatu hal di luar dugaan dalam proses produksi, bahkan sampai bisa tayang sempurna dan bisa disebut layak tayang, sehingga wawasan para siswa-siswi bertambah. Berharap dari kunjungan studi ke LPPL Agropolitan Televisi, para siswa mendapatkan ilmu selain materi dan praktik sekolah, tetapi dengan kunjungan ini dapat melihat langsung praktek di dunia kerja, khususnya dalam dunia hiburan dan pertelevisian. Terus iklan juga
Dari Kota Batu, Tim Liputan ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan jangan kemana-mana. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dansa semasa. Menjemput hikmah, berbagi tausiah. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Mengawali hari dan menemani saat senja Sing tiba. mati-mati niku jare Kanjeng Nabi kepingin balik urip malih. Sak perlu kepingin sujud nang Gusti Allah. Jadi kula jenengan iki nek pas sujud, alhamdulillah seiso sujud. Kami sajikan program Cahaya Hati, penyejuk rohani dalam bingkai hati, hanya di ATV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agra News. Terkait dengan opsi menentukan lahan baru yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk TPA Kota Batu, hal tersebut diakui tidak mudah. Mengingat sebelumnya pernah dilakukan tetapi akhirnya mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Terkait dengan opsi menentukan lahan baru yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk TPA Kota Batu, hal tersebut diakui tidak mudah, mengingat sebelumnya pernah dilakukan, tetapi akhirnya mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, bahwa sebelumnya pemerintah Kota Batu pernah akan menggunakan tanah di daerah Ngujum dengan luas sekitar 4 hektar untuk difungsikan sebagai TPA. Tetapi hal tersebut mendapat penolakan sekitar, sehingga urung dilakukan dan akhirnya menggunakan lahan di Telekung seperti saat ini. Didik Mahmud juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Batu sendiri sebelumnya telah memikirkan apabila TPA Telekung telah penuh, oleh karena itu perlu mencari lahan baru. Salah satu yang diusulkan yaitu tanah di daerah Giripurno yang akan difungsikan sebagai opsi lahan TPA yang baru. Apalagi sebelumnya lahan tersebut sebelumnya terdapat tempat bekas pengolahan tinja yang saat ini tidak diteruskan dan pengolahan tersebut telah dialihkan di atas TPA Telekung, di mana di TPA Telekung sendiri terdapat 2 lahan, yaitu TPA tersendiri dan tempat pembuangan dan pengolahan tinja tersendiri. Ya,
Memang untuk mencari lahan baru TPA itu tidak mudah ya. Dari dulu itu pernah zamannya wali kota pertama itu di daerah Ujung itu ada 4 hektar, tetapi setelah mau dibeli warga masyarakat sekitarnya di bawah itu tidak setuju. Kemudian akhirnya ketemu di Telkom itu kita beli ya, saat itu kita beli menjadi aset pemerintah daerah. Nah, mungkin pemikiran dari pemerintah daerah eksekutif ketika ini Telkom ini sudah full seperti itu, ingin mencari tanah yang lain. Salah satunya adalah di Giripurno. Memang di Giripurno dulu ada tanah bekas itu apa? Tinja ini. Bekas tinja. Pembuangan tinja. Padahal sekarang pembuangan tinja akhirnya tidak diteruskan karena sekarang pembuangan tinja itu kan di atasnya TPA Telkom. Jadi di tanah TPA Telkom itu ada 2, ada TPA Telkom sendiri, ada pembuangan tinja yang di atasnya itu. Dari Kota Batu, Abraham Matrika ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait dengan permasalahan sampah yang ada di Kota Batu, DPRD Kota Batu telah mengupayakan beberapa langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Salah satunya yaitu pemberian anggaran untuk mengolah sampah bagi tiap desa dan kelurahan yang ada di Kota Batu melalui PAK. Terkait dengan permasalahan sampah yang ada di Kota Batu, DPRD Kota Batu telah mengupayakan beberapa langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Salah satunya yaitu pemberian anggaran untuk mengolah sampah bagi tiap desa dan kelurahan yang ada di Kota Batu melalui PAK. Didik Mahmud, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, menjelaskan bahwa besaran anggaran pengolahan sampah yang diberikan yaitu Rp500 juta untuk tiap desa dan kelurahan, tetapi masih terdapat kendala dalam realisasinya. Salah satu kendala yang disampaikan yaitu di mana desa saat ini masih menunggu juklak atau petunjuk pelaksanaannya, di mana seharusnya baik dari Dinas Lingkungan Hidup maupun bagian hukum untuk segera membuat juklak peruntukan anggaran tersebut. Sehingga nantinya dengan adanya juklak tersebut, pihak desa akan menentukan apakah anggaran tersebut sebagian digunakan untuk pembelian alat pengolahan sampah dan sebagian untuk kebutuhan lainnya. Salah satu desa yang dapat digunakan sebagai contoh dalam pengolahan sampah yaitu Jatobrejo, Pandalrejo maupun Sumbergondo, yang mana pengolahan sampah di Sumbergondo telah dijadikan percontohan beberapa pengelola sampah dari luar daerah. Nah, sebenarnya kita dari DPRD sudah mengupayakan beberapa langkah untuk mengantisipasi itu. Yang pertama, di PAK ini setiap desa kelurahan kita beri anggaran 500 juta. Setiap desa kelurahan juta untuk mengolah sampah. Nah, cuma kendalanya sampai sekarang desa ini kan masih menunggu juklak pelaksanaannya itu. Harusnya dari DLH, mungkin dari bagian hukum itu segera membuat juklak peruntukannya uang 500 juta itu apa, sehingga nanti desa bisa melaksanakan. Apakah memang sebagian dibelikan untuk alat insinerator itu, sebagian untuk dan sebagainya. Nah, ada beberapa contoh yang bagus di Batu ini, Jatobrejo, Pandanrejo, Sumbergondo itu bagus. Kan Sumbergondo itu menjadi percontohan beberapa pengelola sampah dari luar daerah di situ. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiat, penjabat Bupati Jombang. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang mengucapkan selamat hari jadi ke-22 Kota Batu tahun 2023. Semoga dengan pesona wisata di Kota Batu dapat menguatkan perekonomiannya, berkembang dengan penuh produktivitas, dan tentu masyarakatnya akan semakin sejahtera. Salam hormat dan bahagia dari kami, masyarakat Kabupaten Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali menyaksikan Agronews, pemirsa. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah informasi adanya siswa sekolah dasar atau SD asal Karangbagu, Kota Mataram yang meninggal dunia karena dianiaya temannya. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengelilingi kita. Namun, apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa Iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah informasi adanya siswa sekolah dasar atau SD asal Karangbagu, Kota Mataram yang meninggal dunia karena dianiaya temannya. Waduh, apa iya anak SD di Mataram meninggal dunia karena dianiaya temannya? Dilansir melalui rilis resmi Kem.Kominfo pada tanggal 11 Oktober 2023 lalu yang mengutip dari radarlombok.id, klaim yang mengatakan anak SD di Mataram meninggal dunia karena dianiaya temannya tersebut adalah disinformasi. Kepala Kepolisian Resort Kota atau Kapolresta Mataram, Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol Mustafa dengan tegas bahwa informasi yang mengklaim penyebab kematian karena dianiaya itu tidak benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter, anak tersebut meninggal karena penyempitan batang otak. Tidak ada tanda-tanda penganiayaan, kekerasan, dan lainnya pada bagian tubuhnya. Sobat News, jangan langsung percaya ya dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan. Ya pemirsa, Indonesia memiliki banyak objek wisata bahkan menjadi destinasi wisata dunia. Keindahan wisata alam Indonesia banyak memikat turis mancanegara datang hingga ke pelosok Indonesia. Setiap destinasi biaya yang dikeluarkan berbeda-beda. Namun mahalnya biaya dijamin akan tergantikan dengan keindahan yang disuguhkan di depan mata. Dan pemirsa, berikut kami rangkum wisata termahal di Indonesia dalam News Fakta dan Unik spesial untuk Anda. Pemirsa, inilah fakta unik wisata termahal di Indonesia. Indonesia
memiliki banyak objek wisata, bahkan menjadi destinasi wisata dunia. Keindahan wisata alam Indonesia banyak memikat turis mancanegara yang datang hingga ke pelosok Indonesia. Setiap destinasi, biaya yang kita keluarkan berbeda-beda. Namun mahalnya biaya dijamin akan tergantikan dengan keindahan yang disuguhkan di depan mata. Dan pemirsa, berikut fakta unik wisata termahal di Indonesia. Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa, yang dipisahkan oleh Selat Sape. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini termasuk salah satu kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Tiket masuk Pulau Komodo akan dipungut sebesar Rp250.000 hingga Rp300.000 untuk warga negara Indonesia dan Rp400.000 hingga Rp450.000 untuk warga negara asing. Raja Ampat. Raja Ampat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Waisai. Kepulauan ini sekarang menjadi tujuan para penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan bawah lautnya. Untuk masuk Raja Ampat, wisatawan lokal yang baru pertama kali datang harus membayar tiket masuk sebesar Rp500.000. Sementara wisatawan asing sebesar Rp1 juta. Labuan Cermin. Labuan Cermin terletak di Desa Labuan Kelambu, Kecamatan Biduk-Biduk, Kalimantan Timur. Perjalanan yang bisa ditempuh untuk menuju Labuan Cermin ini sekitar 6-7 jam dari ibu kota Kabupaten Berau, Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Meski perjalanan cukup jauh, rasa lelah akan segera terobati begitu melihat keindahan alam yang ada di Labuan Cermin. Kepulauan Derawan. Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan. Salah satunya Taman Bawah Laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Biaya untuk menuju ke Pulau Derawan bisa dijumlahkan sekitar 2 hingga 3 juta rupiah. Pulau Weh. Pulau Weh adalah sebuah pulau vulkanik kecil di barat laut Pulau Sumatera. Pulau ini dulunya terhubung dengan Pulau Sumatera, tetapi kemudian Pulau Weh ini dipisahkan oleh laut setelah letusan gunung berapi Pleistosen terakhir. Pulau ini terletak di Laut Andaman. Untuk menikmati keindahan bawah laut Pulau Weh, penjelajah cukup menyiapkan biaya sekitar Rp500.000. Pemirsa, itulah fakta unik wisata termahal di Indonesia versi News, Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 25 Oktober 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
macam.